Halo Bapak dan Ibu sekalian, memilih sekolah untuk anak itu kan sebuah perjalanan yang penting sekali ya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng peta terbaru untuk perjalanan itu, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB untuk tahun 2026. Anggap saja saya ini pemandu Anda ya. Semua informasi yang akan kita bahas ini sumbernya langsung dari surat edaran resmi Direktorat Jenderal Pendidikan loh. Jadi yuk, kita langsung aja lihat apa sih artinya semua ini buat Bapak Ibu dan tentunya buat putra-putri kita. Oke, ini dia rencana pembahasan kita. Kita mulai dari garis awal, terus belajar membaca peta aturannya, lalu kita lihat jalur-jalur pendaftaran yang ada, kita dalami salah satu jalur yang menarik, yaitu jalur prestasi, lalu kita siapkan rencana cadangan, dan terakhir kita susun strategi terbaik untuk anak kita. Baik, mari kita mulai perjalanannya. Setiap perjalanan besar itu kan selalu dimulai dari langkah pertama. Nah, langkah pertama di sini adalah menyamakan dulu cara pandang kita dalam menghadapi proses pendaftaran sekolah ini. Yang paling penting, jangan anggap proses ini sebagai beban atau tantangan yang menakutkan. Justru sebaliknya, ini adalah langkah awal dari sebuah petualangan yang kalau kita rencanakan dengan baik, insya Allah akan membawa anak kita ke sekolah yang paling pas untuk mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu membaca peta. Supaya nggak salah jalan, kita harus tahu dulu aturan mainnya. Yuk kita lihat prinsip-prinsip dasar yang jadi fondasi sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 nanti. Ini dia kuncinya. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh prosesnya harus objektif, transparan, dan adil. Ini semacam kompas moral kita yang memastikan setiap anak punya kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi sama sekali. Nah, ini tanggal yang penting banget untuk dicatat. Februari 2026. Kenapa? Karena ini adalah batas waktu bagi setiap pemerintah daerah untuk mengumumkan petunjuk teknis alias juknisnya. Jadi semua detail spesifik di daerah Bapak Ibu, aturannya, kuotanya, semuanya akan final di bulan ini. Jangan sampai kelewat ya. Ada 3 poin kunci lainnya nih. Pertama, sekolah swasta sekarang juga dilibatkan dalam sistem ini. Artinya pilihan sekolah jadi makin banyak. Kedua, semua data akan dipantau lewat aplikasi bernama Dapodik. Ini penting untuk transparansi dan mencegah adanya siswa titipan. Dan yang ketiga, kapasitas setiap sekolah akan dihitung sesuai standar. Jadi nggak ada lagi tuh kelas yang kelewat padat. Oke, sekarang kita sampai di persimpangan jalan nih. Di dalam peta pendaftaran ini ada 4 jalur utama yang bisa dipilih. Penting banget untuk memahami setiap jalur supaya kita bisa menentukan rute mana yang paling pas untuk anak kita. Jadi ada 4 jalur ya. Yang pertama, jalur domisili. Ini yang paling umum, basisnya adalah jarak rumah ke sekolah. Kedua, jalur afirmasi. Ini khusus untuk membantu keluarga dengan keterbatasan ekonomi atau kondisi tertentu. Ketiga, jalur prestasi. Nah, ini untuk anak-anak kita yang punya pencapaian baik akademik maupun non-akademik. Terakhir, ada jalur mutasi untuk orang tua yang pindah tugas kerja. Coba kita berhenti sebentar di salah satu jalur ya. Ada pembaruan yang cukup menarik di tahun 2026 ini, yaitu di jalur prestasi. Ada detail baru yang perlu Bapak Ibu ketahui, terutama soal jenis prestasi apa saja sih yang sekarang diakui? Nah, ini dia yang menarik. Jalur prestasi itu sekarang ada 2 cabangnya. Yang pertama, prestasi akademik, ini bisa dinilai dari hasil tes kemampuan akademik atau TKA. Tapi yang baru, ada juga prestasi non-akademik, di mana pengalaman anak sebagai ketua organisasi siswa sekarang diakui sebagai prestasi. Ini sinyal bagus, artinya soft skill seperti kepemimpinan itu mulai dihargai. Terus organisasi siswa itu apa aja? Ternyata nggak cuma OSIS loh, bisa juga OSIM untuk tingkat madrasah, MPK atau Majelis Perwakilan Kelas, atau badan-badan kepemimpinan lain yang memang resmi diakui oleh sekolah. Ini pengakuan yang sangat berarti untuk anak-anak yang aktif berorganisasi. Dalam setiap perjalanan, kadang kita ketemu tikungan tak terduga ya kan? Nah, gimana kalau misalnya rencana utama kita nggak berjalan sesuai harapan? Tenang, sistem ini sudah menyiapkan jaring pengaman. Yuk kita bahas apa yang terjadi setelah pengumuman kelulusan. Ini mungkin pertanyaan yang paling sering bikin khawatir para orang tua. Gimana kalau anak saya nggak diterima? Kekhawatiran ini wajar banget. Tapi yang perlu kita tahu, pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan semua anak dapat sekolah. Jadi, ini poin yang sangat krusial. Tidak akan ada anak yang terlantar. Kalau tidak lolos di sekolah pilihan, pemerintah daerah akan membantu menyalurkan. Pilihannya bisa ke sekolah negeri lain yang kursinya masih ada, atau ke sekolah swasta, atau bahkan ke sekolah di bawah kementerian lain. Intinya, setiap anak dijamin dapat tempat. Wah, kita sudah hampir sampai di tujuan akhir pembahasan ini. Sekarang, peta dan kompasnya sudah ada di tangan Bapak dan Ibu. Tapi, informasi ini nggak akan ada gunanya kalau tidak jadi aksi. Sekaranglah waktunya untuk mulai merancang perjalanan sekolah yang paling pas untuk anak Anda.
Kalau mau cari info lebih dalam lagi, pemerintah juga sudah siapkan daftar pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ. Bapak Ibu bisa scan QR code di layar ini atau langsung kunjungi situs web resminya. Ini sumber yang bagus banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Jadi, setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya sekarang bergeser. Bukan lagi gimana aturannya, tapi apa strategi terbaik untuk anak saya. Dengan peta yang sudah di tangan, sekarang saatnya Bapak dan Ibu menentukan rute mana yang akan membawa anak menuju masa depannya yang terbaik. Selamat merencanakan ya.